Lanjut Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Apa kabar Ibu Bapak sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak Guru. Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita sudah bergabung bersama 10 orang lainnya yang ini adalah orang-orang yang layak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk saya, karena kita Alhamdulillah. yang lulus dalam seleksi alam ya, seleksi alam, proses seleksi orang-orang yang komitmennya, prioritasnya, waktunya, semangatnya, tujuannya tidak sepenuhnya untuk belajar bersama, tentu akan mengalami banyak kendala, banyak rintangan untuk bisa bergabung dengan kita di sini. Karena itu ya sudah selayaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya doa keberkahan dan rahmat kita panjatkan untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membimbing kita untuk bisa menapaki usaha baik jalan kebenaran ini. Baik Ibu Bapak sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita masih di pelajaran Bapak sekalian di Tanmiyatul Mufrodat, ya, Tanmiyatul Mufrodat, memahami apa yang kita pahami, memahami adanya hubungan erat antara domair, kata ganti, subjek, pelaku pada bentuk 1, bentuk 2, dan beberapa domair di bentuk 5. Itu yang kita pelajari. Kepentingannya apa, Ibu Bapak sekalian? Ini adalah bagian dari modal dasar kita untuk memahami mufrodat-mufrodat yang akan kita kaji. Ya, sekarang kita lanjutkan ya, Ibu Bapak sekalian. Setelah kita mengkaji perubahan bentuk untuk sejalan dengan perubahan makna pada bentuk 1, sekarang kita lanjutkan dengan bentuk 2. Ibu Bapak sekalian, sebelum kita lebih lanjut lagi mengkaji, memahami apa yang sedang kita bahas, mari kita awali pertemuan kita, kajian kita pada siang hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Yassir lana wasahhil lana fahma kitabikal karim. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk memahami kitab suci-Mu, untuk memahami bahasa yang Engkau pilih, yang Engkau gunakan untuk menyampaikan petunjuk ajaran hidayah kepada umat manusia. Baik Ibu Bapak sekalian, kita amati ya sebelumnya penanda yang bisa menginformasikan kepada kita siapa yang akan siapa yang melakukannya. Pesan kami pada saat itu fokus ke tanda merahnya, sementara kalau yang untuk tanda hitamnya itu nanti bisa berganti-ganti ya Ibu Bapak sekalian, bisa berganti-ganti dengan huruf-huruf pokok, dengan huruf-huruf dasar, sementara untuk yang merah itu akan selalu hadir betul untuk membantu kita memahami siapa yang melakukan suatu perbuatan yang diinformasikan oleh suatu kata dalam bahasa Arab. Ya, khusus untuk huwa, ya, khusus untuk huwa di bentuk 1 itu tidak ada tanda hurufnya, ya, tidak ada tanda hurufnya. Sementara untuk yang lain nanti kita lihat tanda. Baik, Ibu Bapak sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita. Yang akan kita bahas berikutnya adalah untuk bentuk 2. Bentuk berapa, Ibu Bapak sekalian? Bentuk 2.
Ya, baik. Sebagai pemandu awal, apa makna bentuk dua itu? Sedang. Sedang, akan, biasa. Sedang, apalagi? Akan, biasa. Akan dan biasa. Itu ya. Kemudian, apa clue kita berikutnya untuk bentuk dua? Ada titik dua di awal. Titik dua di awal. Ada di awal, istilah lainnya di awal apa? Di depan. Ya, Di istilah muka. lainnya selain Di muka, di muka, di depan. muka. Di muka. Di muka. Ya, jadi kemudian kita coba kunci untuk mengingatnya adalah bermuka dua. Dua. Maksudnya apa? Bermuka dua. Kalau penandanya di muka, itu indikasi kuat itu adalah bentuk Dua. dua. Sekali lagi begitu. Beda dengan bentuk satu. Bentuk satu, kata orang Jawa siji, kata orang Sunda hiji, itu dari segi makna berlalu berarti sudah terjadi, itu penandanya perubahannya ada di kiri. Gitu Kiri. ya. Jadi untuk mengingatkan kita Ibu Bapak sekalian, satu, hiji, siji, sudah terjadi berubah di kiri. Ada yang bisa ulangi? Saya ulangi lagi. Satu, hiji, siji, sudah terjadi berubah di kiri. Ada yang bisa ulangi? Satu, hiji sudah terjadi berubah di kiri. Ya, baik. Itu ya sebagai pengingat untuk kita Ibu Bapak sekalian. Itu ilmunya ilmu kereta api. Kalau sudah terjadi ada di buntutnya. Kelihatan. Sekarang yang ini kita perhatikan untuk bentuk dua itu bermuka dua. Artinya Dua. bertanda di muka indikasi bentuk dua. Dua. Coba kita lihat Ibu Bapak sekalian, ada huruf apa saja yang ada di muka bentuk dua? Iya. 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 Hamzah. Nun. Huruf ya, huruf ya. Ta. Ya, Hamzah. Iya. Nun. Ada ya, kemudian Hamzah. kemudian Nun. nun, Ta. ya. Ada ya, ada hamzah, ada nun, ada Ta. di luar itu tidak ada ya. 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 Jadi Ibu Bapak sekalian, ini jadi penambah lagi untuk ilmu yang sebelumnya. Sebelumnya kita bilang apa? Penanda bentuk dua ada ya. Nah, maka sekarang kita tambah lagi. Yang bisa menandakan sebuah kata masuk kategori bentuk dua juga adalah ada ya, ada hamzah, ada nun, ada ta. Gitu ya. Ibu Bapak boleh merangkai ya. Ibu Bapak boleh merangkai itu menjadi apa saja, yang penting hurufnya adalah seperti itu. Ya, misalnya, jadi pertanyaan lebih lanjutnya, bentuk dua ilmunya bermuka dua. Nah, lalu kira-kira kalau pertanyaannya, siapakah yang bermuka dua? Bisa kita dari huruf-huruf tadi bisa kita ungkapkan menjadi sebuah nama, tinggal membantu kita untuk mengingat. Siapakah yang bermuka dua? Bentuk dua. Ya. Ya. Ya, hurufnya ada ya. Itu. Ada hamzah ya, ada hamzah. Kalau saya suka ini Ada pakai nun. Ada hamzah. ya, ada hamzah. Kemudian ada ta, ada ta. Kemudian ada ya, Nun. ada nun. Nun. Gitu ya. Kalau jadi nama, namanya siapa ini? Atun, Atun. Atian. Betul, pakai Atun. waw ini, tapi pakai ya nih, Atin. Baik. Ilmunya Bu Fatimah ini boleh nih kita pakai. Bentuk dua bermuka dua. Siapa yang bermuka dua? Si Atin. Nah, yang lain mungkin? Kalau iya, gitu. Kalau iya, ya. Kemudian ada hamzah, ya. Ada ya. Terus, apalagi?
Iya. Ya, Nun. kemudian kalau jadi ta, jadinya siapa nih? Kemudian nun, jadinya siapa? Yati. Anita. Wah, ini mah orang pintar duluan ini. Ini mah orang pintar Iya. duluan. Maaf. Bahas beda, yang ikut beda. Ya, inilah Pak Chandra mah terlalu cepat itunya melampaui batas-batas waktu kita. Apa ada iya? Bajunya dibawa ke atas nggak? Jadi siapa kira-kira? Baju yang di balik pintu. Oh, di situ taruh. Jadinya siapa kira-kira? Bu Atin. Udah tadi, ini lagi beda lagi nih. Ada ya, ada nun. Iya. Kira-kira siapa? Yatan. Ya itu Yatin. Ya, Yatin. jadi Yait. Yait. Yait Yatni. saudara Said kayaknya nih. Yait saudara Said. Yait. Nah, Yait. Nah, baik. Ada ya, ada Hamzah, gitu. Ya ini. Tapi nunnya Ya ini. kemana, Pak? Ya Iya. ini. Jadi ya ini. Yatin. Ya ini. Ya, Ya ini. ya ini. Taknya kemana kalau ya ini? Ya ini. Oh, ya ini. Yatin. Yain. Ya, Yatin. Nah, jadinya Yatin. Ya Oke, in. boleh. Ilmunya apa? Ya iten. Ya iten. Oh ya in susah nggak? Ya Iten. Susah ngingetnya tuh. Yatin ya, Yatin ya. Bisa jadi Yatin ya. Yatin. Jadi Atin sekarang Yatin. Jadi Yatin. Baik yang lain. Nah. Kalau dari Nun coba, kalau dari Nun. Ganti Pak Guru. Kalau Atin dibalik jadinya apa? Nita. Nita. Oke, boleh tuh jadinya. Jadi jadinya boleh jadi ini si Atin. Banyak nih yang bermuka dua nih. Si Atin, si Nita, gitu ya. Tina bisa juga dong Pak Guru. Hah? Tina. Boleh, coba. Kalau dari Ada tak. Ta, ya. Ada Ta. Tina ya. Iya. Tina. Oke, Tina. Bisa. Ada ta, ada ya, ada nun, ada hamzah. Tina gitu ya. Baik. Atau tadi ilmu warisan Pak Chandra. Pak Chandra pernah belajar di tempat lain, dikasih warisan oleh ustaznya. Apa tadi? Kasih cewek. Chandra. Itu sang kekasih namanya siapa Pak Chandra? Anita itu Pak ya? Iya, katanya Anita. Kayaknya Bu Susi juga itu warisannya itu ya Bu Susi. Anita ya. Enggak Pak, kalau saya sih Yayat aja Pak. Oh ya iya. Yayatna. Oh. Yayatna aja saya. Yatna. Oke. Yayatna, ya-nya kan 2 Pak. Ya-nya 2, banyak banget. Cuma 1. Kan Yusoli, Yusoluna, jadi Yayat. Oh, jadi Yayat. Yayat. Ya. Dihitung semua. Jadinya kalau Yayat nunnya kemana? Yayatna. Yayatna. Oh, Yayatna. Yayat siapa? Saha? Yayatna. Yayatna. Saya kan orang Sunda, Yayatna. Yayatna. Ya berarti double ya. Bu Susi. Oh, bagus tuh dari Bu Susi. Ini Ibu Bapak sekalian, ini yang kami istilahkan dengan membangun pemahaman dengan fondasi yang Ibu Bapak sudah mengerti. Kalau Pak Chandra itu mah tanpa ada apa, tanpa ada angin, tanpa ada hujan, wah langsung beliau ingatnya. Apa Pak yang bermuka 2? Anita katanya. Pak Chandra langsung Anita katanya. Ya baik, itu dia Ibu Bapak sekalian. Mudah-mudahan ini bisa membantu Ibu Bapak untuk mengenal penanda bentuk 2 yang sekaligus ini bisa membantu kita Ibu Bapak sekalian untuk mengenali subjek atau pelaku atau kata ganti atau domir yang terkait dengan
bentuk dua tersebut. Nah, bisa kita lanjut sekarang, Ibu Bapak sekalian? Tadi ya, si Nita, si Atin, si Yait, ya si Yaitna, si Yayatna, kemudian si Anita dan sebagainya. Silahkan itu untuk mengingatkan Ibu Bapak sekalian ketika nanti itu dianggap perlu, gitu ya. Tetapi Ibu Bapak sekalian, kalau Ibu Bapak tidak termasuk orang yang berminat melihat ciri-ciri kemudian memprediksi, maka cara singkatnya adalah terima apa yang ada di buku. Ketika buku mengatakan usolli itu untuk anak, sudah terima langsung usolli itu untuk anak. Sehingga Ibu Bapak dengan cara demikian juga terbantukan, tidak perlu ya mengeluhkan pusing untuk mengenal ciri dan mengenal bentuk, karena Ibu Bapak tinggal terima saja. Begitu dikatakan bahwa ya, yusolli itu bentuk dua untuk huwa, sudah ingat saja itu, diingat itu saja, nanti ketika dibutuhkan langsung dipakai itu. Tapi kalau Ibu Bapak ingin dengan cara yang lain, cara yang berbeda, tadi kita membangun pemahaman, mengenal ciri-ciri, kemudian kita ingat apa domir yang diisyaratkan, apa kata ganti yang bisa kita pahami dari setiap kata yang kita baca untuk bentuk dua. Ayo Ibu Bapak sekalian, kita lihat untuk domir pertama adalah huwa. Ini yang paling sering kita bicarakan, sering kali kita bertemu dengan domir ini. Penandanya apa? Ya. Ya. Ada ya, gitu ya. Huwa penandanya ya. Huwa jamaknya apa? Hum. Iya. Hum. Bagus. Hum penanda bahwa dia banyak apa? Wau dan nun. Ya. Yakin. Ya. Ada wau dan nun. Iya. Ya, dibentuk dua ya juga. Yakin. Itu waunun. Ada Waunun, banyaknya waunun. wau dan nun. Kita ulangi lagi Ibu Bapak sekalian. Huwa jamaknya apa? Hum. 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 Apa penanda bahwa hum untuk banyak? Wow. Wau dan nun. Ya, kelihatannya Ibu Bapak lupa. Hum menandakan dia banyak adalah Oh, banyak. Bandung. Oh ya. Banyak. Oh, penanda banyak. Oh, humnya Banyak. ya Allah. Humnya. Banyak. Penanda di katanya. Banyak. Ini mah pinter banget ini. Kita baru 2 langkah, udah pada 3 langkah. Inilah nikmatnya kalau punya teman belajar yang kecerdasannya di atas rata-rata. Oke ya. Baik, mari kita lihat. Apa kaitannya dengan hum? Hum itu kan ada huwa ya. Huwa itu paling penting apa huwa? Huwa itu yang paling penting apa? Hu-nya. H-nya. Jadi hu itu kan ada di depan ya. Di kata hum ya, di kata hum tulis begini. Nah, ini hum kan ada hu di depan. Gitu ya. Hu itu untuk dia. Hu untuk dia, penanda utamanya apa untuk dia? Hu tandanya dibentuk dua, huwa. Tandanya apa? Ya. Hu tandanya ya. Oke, maka ditaruh di belakang, di depan. Sedangkan mim untuk sepadan ini penanda banyak, ada di akhir maka ditaruh juga itu tandanya di akhir. Gitu. Bisa lihat? Bisa lihat nggak? Enggak, biar nalarnya berfungsi Ibu Bapak sekalian. Biar nalarnya berfungsi, kita analisis ini bahasa Arab, ini bahasa manusia yang bisa dimengerti, nggak harus mengandalkan hafalan gitu maksud saya. Tapi kalau Ibu Bapak itu kecenderungan hafal ya tinggal dihafal saja, silakan. Ini kan hu ya. Coba baca hum ya. Ini kan hum. Hu itu ya simbolnya. Karena dia. Mim penanda banyak. Tandanya apa? Ada wau di akhirnya. Jadi berimbang dia. Kita tidak akan ketukar. Huwa itu yusolli, hum itu yusolluna. Tidak akan tertukar hum itu yusolli. Mengapa? Karena di yusolli tidak ada penanda banyak. Kan nggak berimbang. Humnya ada penanda banyaknya, yusolli kok tidak ada tanda banyaknya. Kan begitu. Tapi kalau huwa dipasangkan dengan yusolli juga nggak masuk akal.
Kenapa? Karena huwa ini tunggal, sementara wau ini penanda banyak. Gitu. Banyak. Penanda banyak. Sedangkan huwa ini sudah ada di situ. Ya, untuk mengenalinya. Jadi huwa dengan hu. Ya, nasib yang sama, ya, yang nasib yang sama itu bisa kita lihat pada kata ini ya. Kata, coba lihat Ibu Bapak sekalian, kata kena huruf yang paling penting apa? Hamzah. Huruf yang paling penting apa? Hamzah, Pak. Hamzah. Pak, huruf Pak. Huruf Hamzah. Hamzah. Ya, huruf yang paling penting adalah Hamzah. Maka itu dibawa serta. Itu adalah kata yang paling penting. Kalau nahnu, apa huruf yang paling penting di nahnu? Nah, Nun. Nun ya, bukan huruf na. Itu Ibu Bapak. Ini kayaknya itu ngajinya dulu nggak pakai Baghdadi ini. Langsung ikro gajinya. Kalau di ikro kan langsung a i u, nggak ada alif, nggak ada ba, nggak ada belajarnya ya. Di nahnu apa yang paling penting? Nun. Nun. Maka ini seolah-olah sebagai harta waris yang terpenting menjadi penanda yang dibariskan. Nun muncul. Oke, ada nun di situ. Kalau apa huruf yang paling penting? Tak. Ta. Kenapa bukan Hamzah kira-kira? Karena mungkin sudah dipakai di bentuk Ya, yang bagus. Nah, udah di dipakai ana oleh- gitu Pak Guru. Kenapa bukan nun? Karena sudah dipakai oleh Nun Nah. dipakai di nahnu. jadi, maka ada taknya. Tak ini adalah yang paling penting, maka diwariskan pula ke bentuk dua, ada muncul tak. Oke, di antum berarti, di antum kalau tadi hum, ya, di hum, kalau di sini kan antum, yang menjadi penciri utamanya kan di tum ya. Iya. Ya, tum. Ada ta di awal, ada mim di banyak, ya di akhir. Sehingga untuk bentuk duanya ada ta di awal. Ingat Ibu Bapak ya, hurufnya ya, huruf ya. Soal bunyi nanti tergantung barisnya. Soal bunyi nanti tergantung barisnya. Ada ta di awalnya, kemudian ada mim. Mim ini penanda banyak untuk domir antum ya sebagai pencirinya. Ini kemudian meninggalkan ada wau-nya. Bisa wau saja, bisa juga bergabung dengan wau nun. Bisa wau saja, bisa juga bergabung dengan wau nun. Nun. Oke. Baik, Ibu Bapak sekalian, apa ada yang belum terpahami, yang tidak atau tidak masuk di dalam logika pemahaman Ibu Bapak sekalian terkait antara hubungan antara domir dan penandanya dibentuk dua. Hamzahnya Pada- masuk Hamzah Izin, situ. izin Pak, Ya, izin tanya. silakan. Terima kasih. Tadi disampaikan yang antum itu kan diwariskan huruf taknya dengan wau. Atau tadi Bapak menyampaikan ada wau atau bisa dengan nun. Nah, yang pertanyaan Wau saya saja dan Wau bisa saja. sekaligus dengan nun. Dengan Wau nun, atau iya. Wau nun. Ya, begitu. Ya, gimana Bu? Nah, pertanyaannya dalam kapan kita menggunakan hanya wau saja atau misalnya kapan kita menggunakan wau dan nun? Ya, Sekaligus. Ibu Susi Arlian yang kami hormati. Ibu, ingat kita sekarang bertemu di bahasa Arab apa, Bu? Qurani. Arab Quran. Al-Qur'annya sudah selesai belum, Bu? Al-Qur'annya sudah selesai belum, Bu? Belum kan? Belum. Belum, Mbak. Astagfirullahaladzim. Al-Qur'an itu Maksudnya belum sudah ada. selesai. Pak. Sudah selesai. Dari surat Al-Fatihah dengan surat An-Nasnya sudah selesai. Oh, Jadi sudah. posisi Mudah. kita bahasa Arab Quran ini tinggal kita memahami aja. Bukan kita gunakan itu nanti kalau Ibu ya nanti dengan kemampuan ini Ibu ikut ya Arab reguler. Nah, nanti ikut di Arab reguler ya akan diajarkan kapan pakai wau,
Kapan pakai wawun nun, kapan pakai ini, kapan pakai ini, kapan pakai itu, kapan pakai ini, sampai pertanyaan. Kalau kita mah sudah selesai, Al-Qur'annya sudah jadi, doanya sudah jadi, hadisnya sudah jadi, tinggal kita pahami saja. Ya, Ibu. Baik, Pak. Yang lain silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Oke, kalau tidak maka kita lanjutkan kegiatan kita ya dengan mencoba meresapi, menghayati bentuk-bentuk dua dengan penandanya masing-masing, lalu mencoba untuk menghayati dan meresapi domir atau kata ganti atau subjek atau pelaku yang melekat dari bentuk-bentuk tersebut. Baik, Ibu sekalian, setelah kita mencoba untuk meresapi, menghayatinya dengan mengidentifikasi, sekarang kita fokus ke bentuk 5. Untuk bentuk 5 ini ya, untuk bentuk 5 ini coba Ibu Bapak lihat ya. Domirnya ada 2 saja. Ya, domirnya ada 2 saja. Apa domir yang pertama? Anta. Untuk bentuk 5, apa domirnya yang pertama? Anta. Anta. Ya. Apa yang kedua? Antum. Tum. Sunu. Masih ingat apa landasan pemahaman ini? Apa? Masih ingat landasan pemahaman ini? Perintah, kalimat perintah, bentuk perintah. Ya, untuk perintah yang bisa kita perintahkan adalah orang yang Orang yang orang kedua, atau Orang kedua. Orang kedua. Orang pertama ngomong terhadap orang kedua atau orang gitu ya. banyak. Jadi untuk gua tidak bisa diperintah langsung, untuk home juga tidak, untuk ana juga kedengaran aneh kayak ngomong pada diri sendiri, untuk nahnu juga tidak biasa. Nah, untuk anta dan anta. Bagaimana cara kita memahaminya? Yang pertama, Ibu Bapak sekalian, pahamilah bahwa ini adalah bentuk 5. Ya, kita pahami dari mana? Dari konteks, dari tanda-tanda yang lain nanti. Untuk anta dan antum, yang ada tandanya adalah domir apa? Untuk anta dan antum, yang ada tandanya adalah domir apa? Sunni. Yang ada tandanya huruf ya, tanda huruf antara anta dan antum, yang ada tanda domir dengan tanda berupa huruf adalah domir apa? Domir antum waw alif. Domir antum. Apa penandanya? Waw alif di akhir. Ya. Wow. Di muka Dengan 2. demikian, ya, dengan demikian ilmunya adalah begini. Kalau bentuk 5 ada waw alif berarti domirnya Antum. antum. Kalau tidak ada waw alif berarti domirnya Anta. udah, gitu ya. Dengan demikian Ibu Bapak sekalian, ya, dan dengan demikian tadi ketika kita ibaratkan bahwa ini seperti aksesoris, maka nanti Ibu Bapak sekalian fokusnya jangan ke aksesorisnya, nanti kita sulit, kita gagal mengenali. Apa maksudnya? Coba perhatikan ini Ibu Bapak sekalian. Tuh. Yang saya lingkari apa? Waw alif. Ya, baik. Itu apa? Dibentuk berapa? Bentuk Bentuk 5. 1. Bentuk pertama itu. Dibentuk 1. Oh, bentuk 1. Bentuk 1 ya. Oh, ini ya bentuk 1. Oke. Itu yang saya maksud tadi, Ibu Bapak sekalian. Itu yang saya maksud tadi, bahwa jangan fokus ke aksesorisnya. Jangan fokus ke aksesorisnya. Karena nanti kita akan bisa kemudian terkecoh. Bentuknya dulu, ini bentuk 1, kemudian lihat waw alifnya. Ini bentuk 5, kemudian kita lihat waw alifnya. Kalau bentuk ada waw alif di bentuk 1, itu penanda domir Hum. Kalau ada waw alif di bentuk 5, itu penanda domir Antum. Apa persamaan hum dengan antum? Sama-sama jamak gitu kan. Sama-sama jamak. Itu penandanya juga bisa tuh. Tuh dan seterusnya. Begitu ceritanya.
Oke. Silakan Ibu Bapak sekalian kalau ada pertanyaan, mari kita diskusikan. Solau itu pengaruh, Tat. Sam- Pak Guru. Itu kan itu Ya, kalau kita lihat di sini ada bentuknya apa? ada Pengaruh ada adalah bedanya bentuk. di sini. Beda di itu fathah. Yang sola itu kan patah, itu kan yang kalau yang ini kalimat ini kan ada Yang solu gitu. pengaruh adalah bentuknya, Pak. Oh, oke. Coba ini lihat nih, yang hua bacanya apa? Sola. Sholah. Ya kan bunyinya A. Iya. Ya kan cocok kan? Bentuk satu. AA. Ya, oke. Cocok. Oh, ya. Cocok kan? Cocok Pak Guru. Nah, udah. Nah, begitu. Kalau ini kan bukan bentuk satu ini. Iya Pak Guru, ya betul Pak Guru. Ada lagi yang lain? Baik, kalau sudah Ibu Bapak sekalian, mari kita lanjutkan. Nanti Ibu Bapak kalau mau berlatih, ini boleh. Mau berlatih dengan cara apa? Ini yang warna hitam, ya. Yang warna hitam, ini nanti bisa diganti dengan apa saja, ya, bagian hitam. Sedangkan yang warna merah ini akan muncul terus sebagai penanda. Penanda apa? Penanda untuk domir yang bisa. Nah, kita lanjutkan Ibu Bapak sekalian, ya, Ibu Bapak sekalian terkait dengan tanyatul mufradat berikut. Nah, sebelum lanjut, saya ingin sharing dan menyamakan pemahaman dulu dengan Ibu Bapak sekalian. Ibu Bapak, kalau ada yang mengatakan idiom, idiom apa idiom gitu, kira-kira pemahaman Ibu Bapak tentang makna idiom itu apa? Sinonim ya, apa? Sama Idiom. Samaan. persamaan kali Pak Guru. Bukan. Ya, yang lain apa? Kalau dengar idiom, oke, baik. Idiom itu dalam bahasa apapun akan kita temukan. Dalam bahasa apapun akan kita temukan. Ya, walaupun mungkin jumlahnya tidak banyak. Contoh yang mudah-mudahan mudah dipahami oleh Ibu Bapak sekalian adalah ini dari bahasa Inggris, ya. Ini dari bahasa Inggris. Oh, Bahasa Inggris. idiom seperti ungkapan ya. Saya agak lupa tulisannya. Ini benar apa salah ini? Cek, Henry cek. Check in. Out. Betul Pak Guru. Oke, bagus Betul, ya. betul. Nah, bagus ya. Itu bahasa kalau jarang dipakai jadi lupa. Seperti pengalaman Pak Zirwan, doa pendahuluan aja udah lupa karena yang paling pendahuluan diserahkan kepada wakil, pada sekretaris, pada bendahara segala. Jadi Pak Ketuanya malah kehilangan fungsi jadinya. Nah, coba tuh Ibu Check Bapak. out. Cek. Apa itu? Yang di atas maknanya? Masuk, Masuk. Yang di luar? keluar. Iya, Keluar. yang di luar keluar. Apa ini ada bedanya? Nggak ada sama itu. Tidak Ini ada, sama. Ya kira-kira begitu ya cara kita untuk memperkenalkan namanya idiom itu. Misalnya Ibu Bapak yang lain ya, yang punya mungkin wawasan ya, wawasan bahasa Inggris. Nanya? Lihatlah. Look at. Lihat. Lihat. Look at here. Lihat sini. Cari. Look for, cari. Searching. Look after, jaga. Nah, ini kira-kira begini nih. Kira-kira begini. Yang ini sama, tetapi Buat bedanya maknanya itu ya. bisa berbeda karena beda pasangannya.
Iya, Beda pasangannya. iya, Iya, iya. Emang ada juga tadi tuh konsep atau pemahaman tentang sinonim ya, ada paham sinonim ada ya, gitu, ada yang sama ya. Tetapi lebih pasnya lagi bahwa ada ungkapan yang sama, tetapi maknanya bisa berbeda karena berbeda pasangannya. Bisa dipahami ini yang kita sebut dengan idiom ini. Nah, kita akan coba lihat bahwa dalam bahasa Arab juga akan ada fenomena seperti itu. Ya, akan ada fenomena seperti itu. Mari kita lihat ya. Silakan dibaca. Ya, Ya, akhi, ya akhi. Sholli fil masjid. Sholli fil masjid. Keren. Wahai Itu saudaraku, juga jadi silakan orang-orang pintar sholat. yang bertahan di sini. sholatlah di masjid. Terus yang kedua, Ya, Ya, Ustaz, sholli Ustaz. bina. ya, Sholli Ustaz. bina. Sholli ya, bina. baik. Coba kita mulai dari situ ya. Yang kalimat yang pertama, ada yang belum dipahami di situ? Ahi itu, ahi baru. Assalamualaikum ya akhi ya ukti. Kalau kata anak muda itu Pak Chandra, bro and sis. Tahu? SI. Oke. Bro. Halo bro. Kalau yang bro gitu, halo bro, halo sis gitu. Itu kalau yang anak muda. Tapi kalau anak masjid yang primus ya pria buka ya pria musola Musola. ya akhi, ya ukti. ya akhi ya ukti. Gitu, kalau itu Pak Chandra. Ya akhi sholli fil masjid. Kira-kira apa maknanya? Ya, saudara. Sholatlah Sholatlah di dalam masjid. Iya. Jadi nggak boleh sholat di luar masjid ya Bu Fatimah. Di dalam. Di dalam masjid. Nggak boleh di luar ya. Di dalam masjid. Nah, kalau nggak muat boleh Pak Guru. Kalau begitu cukup mengatakan sholat di masjid. Gitu. Di masjid, oke. Iya. Sholatlah Ya, di Ustaz. masjid. Mau di dalam boleh, di luar boleh, di depan boleh, belakang boleh. Pokoknya di Yang masjid. nggak boleh sholat di jalan. Nggak Pak. boleh. Sholat di jalan. Sholat di jalan. Ya Ustaz. Coba perhatikan berikutnya. Ya Ustaz sholli bina. Apakah ibu bapak menduga ini menyuruh Ustaz sholat? Kan sama ini. Kalau tadi kan menyuruh saudara untuk sholat. Kalau ungkapan ya Ustaz sholli bina, apakah ibu bapak menduga bahwa ini menyuruh Ustaz sholat? Bukan. Bukan. Tapi perintah juga tuh, Ustaz. Ya, Pak Guru. boleh. Perintah apa? Untuk Imam. jadi imam kali Tapi Pak Guru. bentuknya perintah gitu. Kan? Silakan jadi Ini yang imam. saya tadi maksud, contoh ibu bapak sekalian. Ini kan atas bunyinya sholli. Oke. Di bawah bunyinya Sholli juga. sholli juga, sama persis, tapi maknanya beda. Tergantung apa tadi? Sama bina. Tergantung apa tadi kata kita? Pasangannya beda. Pasangannya. Tergantung Pasangannya beda. Pasangannya. Oh, pasangan. Kalau yang di atas, kata sholli diikuti oleh kata apa? Fil masjid. Satu aja yang diingat. Oh, Satu aja. fi. Yang di atas diikuti oleh Fi. Fi. oke. Apa? Bermakna apa? Di. Bermakna ini nih maksudnya, ini solinya yang di Oh, sholatlah. bermakna sholat. Sholatlah di Tempat. masjid. Makna tempat. Sholat. Nah, sholat ketika diikuti oleh Fi. Fi. kalau Fi. yang bawah, ini yang bermakna menjadi imam diikuti oleh Bina. 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 satu aja, nggak usah banyak-banyak. Bi. Diikuti oleh bi. 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 Sama tadi kira-kira yang atas ini in gitu ya, yang bawah ini out, kira-kira begitu. Yang atas ini adalah at gitu, yang di bawah ini adalah for gitu ya.
Look-nya mah sama aja look. Cek-nya mah sama aja cek. Gitu. Jadi apa ilmunya? Kata soli diikuti fi bermakna Sholat. 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 Kata soli diikuti bi bermakna Sholat juga. Enggak. Pak Menjadi Chandra. imam. Menjadi imam. Menjadi Jadi, imam. Imam. Bukan sholat juga, Pak Chandra. Kan beda itu, check in sama check out beda. Gitu. Ini bentuk berapa soli? Untuk 5. Bentuk Bentuk 5. Ingat bentuk satunya? Sholat. Sholat. Bentuk Sholat. duanya? Soli. Yusolli. Yusolli. Bentuk tiganya? Bentuk 3-nya enggak ada. Nggak ada. Bentuk tiganya sholat. Ada, Pak Nurmansyah. Oh, sholat ya. Oh, iya. Sholat bentuk tiganya. Tambah alif lam Sholat. jadinya sholat. Iya, sholat. Iya. Maksudnya ini contohnya bentuk 5, tetapi pemahaman tadi berlaku juga untuk bentuk lainnya. Gitu. Artinya apa? Sholat bentuk 1 kalau diikuti bi juga bermakna sholat. Sholat bentuk 1 kalau diikuti bi juga bermakna menjadi imam. Imam. Bisa diikuti? Bisa. Ya, oke, baik. Coba diulang Pak Chandra, bagaimana kesimpulannya? Kata ini, kalau diikuti ini, maknanya ini. Coba Pak Chandra. Ya, soli kalau diikutin fi maknanya sholat. Nah, terus? Soli kalau diikutin bi berarti jadi imam. Nah, mantap. Ayo kita praktekkan ya. Ayo kita praktekkan ilmu kita tadi. Baca kalimat yang ketiga. Ayyuhal muslimun. Muslimun. Apa maknanya? Wahai orang-orang muslim. Ya, Sholatlah Sholatlah di masjid. Sallu. ya, bagus. Wahai Jadi orang-orang mana muslim. kita juga Sholat. bermakna sholat, bukan bermakna Betul. menjadi imam. Karena diikuti fi Sholatlah kata kalian. solo. Oke, kita pahami itu diikuti oleh fi. Oke, bagus. Kita lanjutkan berikutnya kalimat yang keempat. Al-muslimun Asmulimuna yusallun fil masjid. Ya, baik. Apa maknanya? Orang muslim Apa maknanya? Orang-orang muslim Para muslimun Ya, yang sembahyang di masjid. dari mana dipahami bermakna sholat? Suruh makan bila. Dari mana dipahami bermakna sholat? Sallu. Yus- Iya, ada fi. Situ ya. Baik, bagus. Kita lanjut Iya, berikutnya. betul. Ya. Coba dibaca baris pertama. Al muslimuna yusalluna fil masjid. Ya, Al-muslimuna bagus. yusalluna Baris yang fil kedua. Inna Allaha Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Iya, bagus. Di kalimat pertama, yusalluna bermakna apa? Salat. Sholat Sholat. Baik. Dari mana kita duga? ada fi. Ada Fi. di Bagus. sholat. Di baris yang kedua, Insyaallah. yusalluna bermakna sholat atau menjadi imam. Baris Jadi kedua, imam. bermakna sholat atau bermakna menjadi imam. Innallah. Di baris yang kedua, bermakna sholat atau Maksa menjadi itu menjadi imam. menjadi imam. Dari mana diduga menjadi imam?
Ada Allah. Astagfirullahaladzim. Belum ya? Kayak Belum ya, kita Pak? bukan begitu deh. Sesungguhnya Bukan ya? Allah dan Benar. malaikat dan para malaikat Menduga-duga. Jadi, bersalawat menjadi imam kalau diikuti Berselawat kepada Nabi. Tidak. tidak berarti bukan. Yusallu. Apa Berarti makna semua. sholat? Menyembah Apakah bermakna kepada sholat? sesungguhnya Allah dan para rasul dan para malaikat Sholat Salawat. bersalawat Bersalawat. kepada Nabi, kan bersalawat. pertanyaannya, Bersalawat. jangan perhatikan pertanyaannya, jangan main petak umpet. Saya ke timur, Bapak ke barat. Apakah makna sholat? Ibadah. Tidak. Iba. Pertanyaannya, apakah bermakna sholat? Dari dasarnya salat ya. Tidak. Apakah diikuti V, Pak Chandra? Tidak ada salat. Berarti bukan. Kalau begitu, maka lalu apa gitu? Kalau bukan sholat, bukan pula menjadi imam, lalu Menjadi apa? imam. Karena tidak diikuti V, tidak diikuti B. Tidak Diikuti diikuti. apa di situ? Doa berarti ya. Diikuti apa? Di Allah. 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 Diikuti Allah. Pada Maka kepada ini adalah makna yang ketiga. Oh, tiga. Makna berdoa yang untuk ketiga, karena ini yang mengikuti jenis yang ketiga. Bukan V, bukan pula B, tapi diikuti oleh Allah. 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 Maknanya ada dua pilihan sementara ini. Bisa bermakna berdoa untuk, bisa juga memberikan rahmat untuk bisa apa, Ibu Bapak sekalian? berdoa Berdoa untuk Memberikan memberikan rahmat rahmat untuk. Nah, begitu. Kira-kira mana yang cocok di sini? Apakah Memberikan rahmat. Doa, atau berdoa. memberikan rahmat Yang untuk? cocok Memberi- berdoa, Pak Kalau Guru. memberikan rahmat, malaikat nggak ikut. Memberi Berdoa. berdoa ya. Berdoa kali Pak. Yang berdoa untuk siapa? Nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat. Allah Kalau dan kita malaikat. berdoa kepada Allah, lalu Allah berdoa kepada siapa? Nabi. Mendoakan kepada Nabi. Berdoa kepada Nabi. Ya, Untuk bisa memberikan berselawat rahmat. kepada Nabi. Berdoa itu artinya minta kan, Pak? Pak Syukri, Iya, benar. dan rahmat. Allah minta kepada Nabi, bisa begitu? Allah memberi sungguhnya Allah Enggak dan para balik malaikat begitu? memberikan rahmat. Ya, kayaknya enggak ya. Oh, Ya. memberikan rahmat. Berarti di Memberikan sini rahmat. yang cocok Rahmat. memberikan rahmat. Memberikan Nah. rahmat. Memberikan Iya, rahmat. Rahmat, ya. rahmat. Ya, siapa yang memberikan rahmat? Allah dan Allah. para malaikat Allah Allah Dan dan para para malaikat. Untuk Naik siapa? malaikat. untuk Untuk ala Nabi. Nabi. Untuk Nabi. Jadi apa makna lengkapnya ini? Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah Malaikat bisa memberikan dan rahmat. malaikat memberikan rahmat, Berikan rahmat untuk Nabi. untuk Nabi. Pak Zirwan tahu nggak kalau hujan itu rahmat? Iya. Pak Zirwan tahu nggak kalau hujan itu rahmat? Ya. Ya, yang memberikan kepada kita Allah langsung atau malaikat? Allah. Kalau langsung tidak langsung. Ya, begitu. Jadi cara memahaminya ya. Kalau hakikatnya segala sesuatu dari Allah. Allah. Sahabat saya berkata, Pak Zirwan memberikan saya hadiah. Betul nggak? Betul. Enggak, karena realitanya nggak pernah. Jadi kalau nanti saya dapat hadiah dari Pak Zirwan, saya bisa mengatakan, Alhamdulillah, saya dapat rezeki dari Allah. Yang ngasih tadi siapa? Oh, Pak Zirwan. Pak Zirwan. Ya, kalau terjadi begitu. Ini hak nih. Baik, kita lanjutkan berikutnya.
Baca, silakan. Allahumma Allahumma sholli sholli ala ala Muhammad. Ya, kira-kira di situ sholli bermakna sholat atau bermakna menjadi imam atau berdoa untuk atau memberikan rahmat. Memberikan rahmat. Ya, bagaimana Ya, betul. jadinya? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi apa maknanya? Ya Ya, Allah, memberi- Ya Allah, Ya Allah, berikanlah, ya Allah memberikan rahmat berikan Untuk rahmat Ada. ya, rahmat rahmat untuk untuk Muhammad. Muhammad. Muhammad untuk Nabi Muhammad. Kita lanjutkan berikutnya apa? Allahumma sholli wa Allahumma Salli wa sholli sallim. wa sallim alaihi. Ya, apa yang berwarna biru? Wassalim. Salim. Salim. Keselamatan. Salim. Alim. Apa maknanya? Berilah Berilah keselamatan. Ya, baik. Keselamatan. Berilah. Sol Berilah di sini keselamatan. maknanya apa? Sholat, menjadi imam, berdoa, atau memberikan rahmat. Doa. Dari Doa, mana yang kita tepat doa. duga itu maknanya berdoa, Pak Chandra? Sholli. Dari mana kita duga itu Dari maknanya sholli, berdoa? dari sholli. Dari mana kita duga itu maknanya berdoa? Allahumma sholli itu. Ya, Pak dari Ustaz, mana Pak kita Guru. duga itu maknanya berdoa? Karena Pak Guru, karena kita memohon kepada Allah. Nah, itu mah Untuk- ilmunya ilmu agama Islam, itu bukan ilmu bahasa Arab. Kalau begitu jawabnya. Itu ilmu majelis Karena taklim itu itu, pengaruh. Pak Sukri. Ilmu ini pakai ilmu kita di sini, Ayo, Pak Chandra, dari mana kita pahami itu maknanya berdoa? Soli Allah. Yang lain, bagaimana yang lain? Dari Itu bermakna dari sholat. wow, dari wow. Atau bermakna menjadi imam, atau bermakna berdoa untuk, atau memberikan rahmat. Memberikan rahmat kali Pak Guru. Iya. Dari mana kita Berdoa duga karena bukan Allah. memberikan rahmat? Karena itu Allah, kalau maknanya kan kalau menurut saya Allah, ya Allah berikanlah rahmat dan keselamatan Ayo jawab atasnya. pertanyaan kita di sini. Jawab pakai ilmu kita di sini. Di Karena depan sholli ada wow, Pak Guru. Pakai ilmu kita di Ada sini, Allah. Pak Chandra. Jangan ilmu tingkat tinggi. ada Oh. Allah kali, solinya ada Allah Itu Pak Guru. dia jawabannya. Karena ada soli, kemudian berikutnya ada Allah. 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 Oh, dia. Allah, oh ya Allah, iya. Iya, iya, iya. Muhammad Paham, Syukri. paham. Ya. Boleh. Begitu Kenapa? jawaban kalau belajar Ya. bahasa. Kalau tadi mah pelajaran agama Islam itu, Pak Syukri. Ya. Bukan salah, tetapi tempatnya di mana dulu gitu Ya. Jadi kalau diikuti Allah kan ada dua kemungkinan ya, bisa berdoa, bisa juga memberikan rahmat. Gitu ya. Betul. Cara yang berdoa atau memberikan rahmat, Chandra. Ya, Pak Chandra, paham Pak Guru. Pak Chandra, Ya. lebih cocok berdoa atau Ulang, memberikan Pak Guru. Hilang timbul suaranya. Ya, saya ulang. Lebih cocok berdoa, memberikan rahmat. Berdoa memberikan rahmat. Ya. Berdoa apa memberikan rahmat? Pilih satu, Pak. Apa itu? Pilih satu. Berdoa untuk keselamatan. Ah? Berdoa untuk keselamatan. Bapak mau bikin ilmu baru. Bapak mah ilmu baru yang dibikinnya. Pakai ilmu di sini atuh, Pak, biar kita nyambung diskusinya. Iya. Kalau Pak Nurmansyah berdoa apa memberikan? Memberikan rahmat. Berikanlah rahmat dan keselamatan kepada Iya, Untuk- baik. Itu dia.
ya, alternatif pemahaman yang bisa kita bahas. Nah, Ibu Bapak sekalian, ya sekarang ini sudah di akhir ya materi kita untuk Tanmiyatul Mufrodat. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dengan latihan. Dengan apa Ibu Bapak sekalian? Tasrif. Nanti akan kita lanjutkan dengan apa Ibu Bapak sekalian? Tasrif. Latihan. Latihan. Jadi Ibu Bapak sekalian, pada pertemuan kita yang akan datang hari Jumat, yang biasanya sepi peminat, itu nanti kita akan membahas latihan. Jadi Ibu Bapak silahkan mengkaji dulu, ya, mengkaji terlebih dahulu latihan yang ada pada pelajaran yang keempat ini, ya, pelajaran yang keempat dari awal sampai akhir, yaitu di halaman 24 sampai halaman 26. Nanti hari Jumat, kalau ada pertanyaan terkait dengan latihan tersebut, itu yang akan kita diskusikan. Jadi setelah itu, baru kita akan melihat apa jawaban masing-masing Ibu Bapak sekalian. Nah, sebelum itu, sebelum nanti kita berlatih, sekarang mari kita baca lagi tasrif, ya. Apa itu tasrif Ibu Bapak sekalian? Perubahan kata. Perubahan bentuk, ya. Perubahan bentuk kata dan maknanya, begitu ya. Apa Ibu Bapak? Bentuk kata dan maknanya. Ya, perubahan bentuk kata dan maknanya. Apa yang kita maksud dengan makna? Kan ada berubah dari makna lampau menjadi sedang, menjadi perintah. Itu maksudnya, ya. Yang dari berubah dari saya menjadi kamu, menjadi kalian dan sebagainya. Itu di tasrif. Jadi bukan hanya bentuknya yang berubah, tapi ada pergeseran makna. Ayo kita baca sama-sama. Ya. Yusalli. Hum Yusallu. Ana Itu Usalli. Nahnu Laina Nusolli. Anta Tusolli. Tusolun. Ya, baik. Itu dia Ibu Bapak sekalian. Ini menjadi sesuatu yang menarik untuk terus kita dalami. Karena apa? Karena kita tidak punya semacam ini di dalam bahasa Indonesia. Biasanya kalau itu berbeda perlu penyesuaian. Tapi tadi sudah kita kasih rambu-rambunya. 1 hiji siji sudah terjadi berubah di kiri. 2 bermuka 2. Siapa namanya? Bisa Atin, bisa Nita, bisa Yayatna, bisa Nita, bisa juga Anita. Itu dia Ibu Bapak sekalian. Dan untuk bentuk 5, jika ada wawu alif itu untuk satu, kalau tidak ada berarti untuk Anta. Anta. Baik. Demikian Ibu Bapak penjelasan dari kami untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan di akhir mungkin. Oke, kalau tidak ada maka ini adalah akhir dari kebersamaan kita Ibu Bapak sekalian. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, ya, memberikan kita kesempatan ya untuk mendiskusikan bahasa dari Al-Qur'an ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita Ibu Bapak sekalian. Mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak tidak luput darinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.